Jadi waktu di kuliah memang di awal mulai Nura itu bapak enggak dukung, yang dukung tuh hanya mama. Sampai dia pinjamkan uang belanja bulanan untuk jadi modal. Nah itu yang saya putar. Terus tapi berjalannya waktu, akhirnya ngelihat hasilnya kan. Jadi bapak akhirnya pun setuju, makanya bapak yang buatkan toko dari yang awalnya sebelah rumah, sampailah yang di sini. Saya mulai jualan banyak sebenarnya. Mulai jualan tuh dari SD. Bikin kerajinan. Dulu kan mama jahit tuh, jadi sisa-sisa kain itu saya buat lap tangan, pegangan kulkas, telepon. Nah kayak dulu tuh kayak gitu. Tertinggi ya, omset tertinggi pernah sebulan 200 juta. Dengan berjalan waktu itu, sekarang ini sekarang menurun 70% sampai 80%. Tapi masih optimis tetap bisa menjalankan usaha. Ini perlu diceritakan aja, dari dulu kalau sebelum ada Haya itu kan sebenarnya enggak pengen lagi ini nih besar gitu sebelum punya anak. Tapi setelah Haya lahir ya saya optimis, saya harus besarkan ini buat Haya. Assalamualaikum, nama saya Penny Ariandasari. Saya owner Nura Mempawah yang beralamat di Jalan Boyan nomor 17, Desa Sejegi, Kabupaten Mempawah. Awal mulai buka Nura itu tahun2011, berapa? Oktober 2011. Jadi pertamanya pakai online lewat Facebook, saya buat fans Facebook. Jadi pas pindah ke Jakarta tuh ke Tanah Abang ya. Tanah Abang, jadi mulai pertama kali jualan itu 2 kodi pasmina. Jadi pas jualan, tahu laris, awalnya hanya dibeli sama keluarga, sama orang-orang terdekat lah, laris. Nah dari situ jadi mulai, jadi dulu kan karena masih kuliah dikirimlah sama bapak tuh uang bulanan gitu. Nah itu dijadikan modal. Terus akhirnya 1 tahun kemudian baru dibuatkan bapak toko di sebelah rumah, belum di toko besar kayak gini, lewat online. Saya masih di Jakarta. 1 kodi waktu itu 300.000 kalau tidak salah, 300.000. Berarti modal awalnya 2 kodi ya, 600.000. Itu jualnya di keluarga? Nah di keluarga, jadi dijual di keluarga, ternyata laris. Nah terus lanjut beli lagi, jual lagi gitu. Tapi yang keberapa gitu, ketiga kali ya ngirim barang, 3 atau 4 kali, itu sempat tidak laku tuh, hanya 1-2 helai laku. Itu pun dibeli sama mama, sama kakak sepupu kalau nggak salah, 3 helai. Nah, setelah itu dapat lagi uang kiriman, dibelanjakan lagi, laris terus. Awal-awal itu sempat juga laku. Ada. Tapi kenapa dari awal itu ada sempat laku, justru melanjutkan ya? Mungkin karena memang senang jualannya tuh udah dari kecil gitu. Jadi ya saya berpikirnya biasa, kalau kita jualan nggak laku tuh biasa gitu. Yang penting tetap lanjut. Saya mulai jualan banyak sebenarnya. Mulai jualan tuh dari SD. Bikin kerajinan. Dulu kan mama jahit tuh. Jadi sisa-sisa kain itu saya buat lap tangan, pegangan kulkas, telepon. Nah kayak dulu tuh kayak gitu. Terus kalau ada pameran biasa dititipkan. Nah itu dari SD, bikin tas, bikin manik-manik. Perkembangan usaha sampai sebelum COVID sih rasanya memang meningkat lah gitu, meningkat setiap tahunnya. Tapi memang terasa kita setelah COVID itu yang nurun drastis lah gitu. Ya namanya usaha kan, kayak roda berputar lah gitu. Jadi
kalau boleh dibilang setelah COVID ini kita berada di roda bawah nih. Kalau sekarang tuh mungkin masih belum stabil. Jadi kalau sekarang itu kita bertahan aja dulu gitu, supaya tokonya tetap berjalan, jangan sampai tutup. Yang penting untuk karyawan gitu tetap gitu. Selain tadi COVID, apakah juga ada pengaruh dengan sistem belanja online yang sekarang lagi? Mungkin berpengaruh, tapi kalau saya melihat sih rasanya dulu online juga ada gitu kan, karena kita juga pernah di online. Sampai akhirnya saya memutuskan berhenti online karena memang di toko lebih ramai. Kalau online kan dulu rasa saya ribet kan, harus nyiapkan kayak gini terus orang komplain lagi barang tak sesuai ya. Dulu di toko memang ramai gitu. Jadi saya milih ya udahlah, mending online-nya tutup gitu. Nah, sekarang rasanya sih sama gitu. Kalau saya sih berpikirnya karena daya beli lah. Daya beli masyarakat. Ya kalau dulu dia bisa beli kerudung tiap minggu, kayaknya kalau sekarang mau sebulan sekali pun mungkin sulit gitu kan. Kalau menurut saya ya. Nah iya, yang utamanya kan orang untuk kebutuhan pokok dulu kan. Awalnya memang kerudung, tapi lama-lama karena permintaan di tahun awal lah, kerudung sama pakaian muslim. Cuman memang karena orang datang itu ada enggak barang ini, jadi kita coba masukkan terus. Sampailah ada makanya kosmetik, terus pertengahan dulu berapa tahun berjalan saya coba di Antaran, karena memang dulunya saya pernah buat Antaran. Awalnya hanya hantaran, terus lama-lama nambah lagi, terutama setelah COVID kan. Jadi kita lihat peluang yang mana banyak diminati gitu. Jadi kalau sekarang memang lebih banyaknya di hantaran kayaknya, perlengkapan pernikahan lah. Terus semuanya pun yang orang perlukan kita coba penuhi. Sewa box hantaran. Saya punya 107 box. Terus bisa sambil sekalian jasa lipat, tapi bisa juga hanya sewa. Terus manggar, nah itu udah jalan berapa tahun, biasanya laris kalau di acara robo-robo atau ulang tahun Pemda tuh, bunga manggar. Nah sekarang udah kita sediakan lengkap, ada yang paket dengan batangnya gitu. Terus tempat sirih pinang biasa dibagikan orang, nah itu sama sekalian isinya sekarang, sama tempat-tempatnya ada yang disewakan, ada juga yang dijual. Terus tempat-tempat sirih, tempat perhiasan, tempat cincin, apalagi ya? Tempat uang asap. Biasanya kan ada tuh toples durian yang untuk uang asap. Nah, semuanya yang biasa orang pakai buat ngantar barang, bahasanya kalau orang Melayu itu ngantar barang, itu insya Allah lengkap di sini. Nah, ada yang sewa, ada yang dijual. Kalau kayak bunga teluk kan kita jual, tapi kalau kayak tempatnya kita sewa. Ada juga yang dijual. Kalau pendidikan berapa? S1. Teknik informatika. Tapi pikiran nggak bisa. Sebenarnya kalau kita lihat tuh umumnya tuh orang-orang pengen doktorat. Kenapa ya tetap ingin fokus dengan dunia usaha? Jadi kalau mungkin sebenarnya memang minat saya itu di usaha gitu. Cuman dulu sama orang tua ya pengen anaknya harusnya kerjanya kantor gitu ya. Jadi berjalannya waktu sampai saya kuliah juga bapak maunya saya gitu. Tapi memang saya lebih senangnya di usaha karena mama dulu jahit. Saya pikir saya bisa di rumah tapi punya usaha gitu. Jadi waktu di kuliah memang di awal mulai Nura itu bapak tidak dukung. Yang dukung tuh hanya mama sampai dia pinjamkan uang belanja bulanan untuk jadi modal. Nah itu yang saya putar. Terus tapi berjalannya waktu akhirnya ngelihat hasilnya kan, jadi bapak akhirnya pun setuju, makanya bapak yang membuatkan toko dari yang awalnya sebelah rumah sampailah yang di sini. Ya akhirnya dukung, akhirnya dia udah enggak maksa harus kerja di kantor.
Jadi perjuangannya sebenarnya tidak mudah. Pertama harus meyakinkan keluarga dulu kan. Kalau yang di sini tuh awal-awal yang dapat sampai berapa lah? Tertinggi ya, untuk tertinggi pernah sebulan 200 juta. Sekarang ini Seret. Sekarang menurun 70% sampai 80%. Tapi masih optimis tetap menjalankan usaha. Ini perlu diceritakan ayah, dari dulu kalau sebelum ada Haya itu kan sebenarnya enggak pengen lagi ini nih besar gitu sebelum punya anak. Tapi setelah Haya lahir ya saya optimis saya harus besarkan ini buat Haya. Dulu memang pengen besar nih Bang, kan tanah masih ada di belakang rumah, dulu memang pengen jadi toko, tapi berjalannya waktu karena lama menunggu belum ada anak, jadi gue pikirnya ya udah buat apa gitu kita besar gitu, untuk siapa gitu. Jadi saya pikir ya udahlah biar segini ya gitu. Tapi udah di saat saya memang berpikirnya enggak mungkin ada Haya, tahu-tahu Allah kasih Haya, jadi saya optimis lagi gitu, pengen besarkan toko. Kayaknya kalau cabang belum lah. Mungkin memang harus menstabilkan dulu yang di sini. Kalau sekarang saya berpikirnya memang yang potensi terbesar itu di Hantaran. Nah mungkin itu yang akan lebih ditata gitu. Kalau itu kan masih belum tertata tuh di toko sebelah. Mungkin itu yang mau benar-benar kita lengkapkan gitu. Karena rasa saya yang peluangnya terbesar saat ini itu. Kalau ini memang sambil berjalan, masih kita lihat apa yang bisa diminati orang gitu. Kalau yang belum mulai kayaknya ya dimulai gitu. Usaha apapun kalau memang hanya niat ya tidak akan terlaksanakan, jadi memang harus dimulai, disegerakan. Terus kalau yang udah berjalan jangan cepat menyerah, karena namanya dunia usaha ini memang biasa kayak roda berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Jadi kalau di atas mungkin kayaknya aman-aman gitu ya, tapi kalau kita berada di bawah, gimana roda itu tetap berputar gitu, tetap berjalan gitu, jangan berhenti. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelanggan Nura Mempawah yang masih setia membersamai kami sampai hari ini. Semoga cerita saya ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kawan-kawan yang sedang menjalani usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.